Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Bapak-bapak, saudaraku muslimin, jemaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu majelis ilmu. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan dalam perkataan dan dalam perbuatan kita. Semoga apa yang kita lakukan ini diganjar sebagai amal soleh, dicatat sebagai amal soleh, diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Di malam ini kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca apa yang beliau tuliskan tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan athar-athar dari para sahabat, yaitu dampak buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu adalah perbuatan dosa. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah maksiat. Dan selanjutnya beliau menjelaskan masih tentang dampak buruk atau pengaruh negatif dosa dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, wa zakarul Imam Ahmad an Malik ibn Dinar qala, dan Imam Ahmad membawakan di dalam kitab Az-Zuhud, dan juga riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari Malik bin Dinar. Dia mengatakan, kana habrun min ahbari Bani Israel yaksha manzilahur rijalu wan nisa. Dia mengatakan dahulu ada pendeta Bani Israel yang rumahnya ini dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan. Dan ruhban di sini, ahbar di sini maksudnya orang yang memiliki ilmu. Dia ahli ibadah. Faya'izuhum wa yudzakiruhum bi ayyamillah. Rahib ini memberikan wejangan kepada mereka, mengingatkan mereka dengan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang yang datang ke rumahnya. Ibarat dia berceramah, namun ceramahnya di rumah. Kemudian Malik bin Dinar mengatakan, faru'a ba'du banihi yawman yagmizun nisa. Nah, suatu hari dia melihat di antara anaknya ada yang melakukan pelecehan terhadap perempuan. Dia raba-raba wanita yang bukan mahramnya. Maka dia katakan kepada anaknya tadi, mahlan ya bunai, mahlan ya bunai. Dia mengatakan, tahanlah wahai anakku, tahanlah wahai anakku. Fasaqata min saririhi fanqata'a nukha'uhu. Maka setelah itu dia pun terjatuh dari tempat tidurnya
dan putus jaringan sarafnya, putus jaringan saraf yang ada di tulang punggungnya. Kemudian istrinya pun keguguran dan anak-anaknya semuanya terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada salah seorang nabi dari Bani Israel untuk mengabarkan kepada rahib itu. Apa yang dikabarkan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anni la ukhriju min salbika siddiqan abada. Sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan dari tulang punggungmu, dari sulbimu, anak keturunan yang jujur, yang siddiq selama-lamanya. Maka ghadabuka li illa an qulta mahlan ya bunai, mahlan ya bunai. Engkau tidak pernah marah karena aku, kecuali engkau hanya mengatakan mahlan ya bunai, mahlan ya bunai. Artinya pelan-pelan wahai anakku, tenanglah wahai anakku. Nah, artinya kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya rahib ini ketika dia melihat anaknya berbuat dosa, dia marah bukan karena Allah. Dia mengatakan kepada anaknya, mahlan ya bunai. Artinya engkau harus lihat posisiku. Aku ini seorang wa'iz, seorang penceramah, dan rumah kita dipenuhi sesak oleh jamaah. Laki-laki perempuan datang ke rumah mendengarkan pelajaran, mendengarkan nasihat, mendengarkan wejangan dariku, mendengarkan wasiat-wasiat kebaikan. Dan aku ingatkan mereka dengan hari-hari perjumpaan dengan Allah nanti. Kan tetapi ketika dia lihat anaknya melakukan maksiat, maka dia hanya mengatakan mahlan ya bunai, mahlan ya bunai. Pelan-pelan wahai anakku. Santailah wahai anakku. Apa yang kau lakukan itu bisa merusak reputasiku. Gak banyak nanti orang hadir di majelis ini lagi. Kalau engkau melakukan itu, maka jemaahku akan surut, jemaahku akan berkurang. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya ujian, cobaan. Dia jatuh dari sarirnya, dari tempat tidurnya, menyebabkan dia mandul, putus urat saraf yang ada di punggungnya. Kemudian istrinya pun yang lagi hamil keguguran, anak-anaknya semuanya terbunuh. Kemudian Allah wahyukan kepada salah seorang nabi mereka, Nabi Bani Israel, untuk menyampaikan kepada laki-laki ini, kepada rahib ini, bahwasanya Allah tidak sudi untuk mengeluarkan dari sulbimu satu orang anak saja yang dia siddiq, yang dia jujur, yang dia kelak menjadi orang yang baik, karena engkau tidak pernah marah karenaku, kecuali hanya mengatakan mahlan ya bunai, mahlan ya bunai. Pelan-pelan wahai anakku, santai-santai wahai anakku. Jangan terlalu dinampakkan dosa-dosamu kepada orang lain, karena itu bisa merusak profesiku. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, riwayat ini tentu dia Israiliyat, dan di sini dia diriwayatkan dari Malik bin Dinar. Ini perkataan Malik bin Dinar, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah di antara riwayat Israiliyat. Kemudian Imam Ibnul Qayyim membawakan riwayat yang lain. Imam Ahmad membawakan min hadis Abdullah bin Mas'ud. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Berhati-hatilah kalian atau jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kalian anggap sepele. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kalian anggap sepele itu, apabila dia berkumpul pada seseorang,
maka dia akan mencelakakannya. Dia akan mencelakakannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan untuk dosa-dosa kecil tadi. Nabi kita mengatakan kamasalil qaum nazalu arda falah. Itu seperti suatu kaum yang mereka singgah di suatu tanah yang lapang, di suatu lahan yang luas. Fahadara sani'ul qaum faja'ala ar-rajulu yantaliq fayaji'u bil'ud war-rajulu yaji'u bil'ud. Kemudian masing-masing mereka, jadi ini ada rombongan, Pak, ada kafilah. Mereka singgah di suatu padang yang luas. Kemudian mereka ingin menginap di sana, ingin bikin tenda, mendirikan kemah. Maka pimpinan kabilah tersebut mengatakan, atau kafilah tersebut mengatakan, ayo cari kayu bakar. Masing-masingnya bertebaran. Kemudian datang seseorang di bawah satu ranting yang kecil aja. Datang juga yang lainnya bawa satu ranting. Akhirnya terkumpullah oleh mereka ranting-ranting kayu yang banyak. Hatta jama'u sawadan, sehingga mereka pun bisa mengumpulkan sesuatu yang dia berwarna hitam, tinggi, besar, dan mereka bisa menghidupkan api. Kemudian mereka pun memasak makanan mereka dengan api tersebut. Nah, itu ibarat dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ya ibarat satu ranting. Dan apabila ranting tadi dia terkumpul menjadi besar, maka akan menyala api yang bisa menghanguskan, yang bisa memasak, yang bisa membakar. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, nah, Anas bin Malik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus pembantu Nabi. 10 tahun Anas bin Malik membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari usianya 10 tahun sampai 20 tahun, Pak. Sejak usianya 10 tahun sampai Nabi kita meninggal dunia, Anas bin Malik umurnya 20 tahun. Nah, setelah itu Anas bin Malik Allah beri umur yang panjang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bertemu dengan generasi para tabi'in. Apa kata Anas bin Malik kepada mereka? Innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minas sya'ar. Sungguh kalian melakukan amalan-amalan yang dalam pandangan kalian dia itu lebih halus daripada sehelai rambut. Kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kalian perbuatan itu lebih halus daripada sehelai rambut. In kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Akan tetapi kami memandangnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa-dosa besar yang membinasakan. Apa yang kalian lakukan di zaman ini dan kalian pandang itu adalah dosa yang remeh, dosa yang kecil, kami memandang itu, menilai itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa yang mencelakakan, yang menghancurkan, yang membinasakan. Minal mubiqat, di antara dosa besar yang membinasakan. Nah, ini fikihnya Anas bin Malik. Bahwasanya ketakwaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar tinggi dan besar. Semakin berlalu tahun ke tahun, maka orang bermudah-mudahan dalam berbuat dosa. Dan ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah sesuatu yang hak. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, la ya'til 'amu illa allazi ba'dahu syarrun minhu.
Tidak datang satu tahun kecuali tahun yang setelahnya lebih buruk daripada tahun yang sebelumnya. Nah, Anas bin Malik mengatakan, kalian melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan mata kalian dia lebih halus daripada sehelai rambut. Sementara kami para sahabat memandang amalan itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu perkara yang membinasakan. Muslimin rahimakumullah, dan juga di dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzibat imra'atun fi hirrah." Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mengazab seorang wanita disebabkan seekor kucing. Kucing barangkali dalam pandangan mata kita ini hewan yang kecil, hewan yang sepele. Ternyata seorang perempuan ada disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah karena sebab seekor kucing. Dia apakan kucing itu? Nabi kita bersabda, sajanatha hatta matat. Dia kurung kucing tersebut sampai mati. Fadakhalatin nar, maka wanita itu masuk ke dalam neraka gara-gara perbuatannya. La hiya at'amatha wa la saqatha, yang mana dia tidak memberi makan kepada kucing yang dia kurung tadi, dan dia tidak memberikan minum kepadanya. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasasil ard, dan dia juga tidak melepaskannya agar dia bisa memakan makanan yang ada di bumi. Dikurung, disiksa, dizolimi, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak dilepaskan biar dia mencari makan rezeki Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Maka Nabi kita mengatakan, udzibat, disiksa wanita ini gara-gara perbuatannya terhadap seekor kucing. Seekor kucing. Bagaimana kira-kira balasan terhadap seseorang yang dia berbuat zalim kepada manusia? Kemarin kita dengar di negeri kita ada yang dikurung atau selama kurang lebih 2 tahun, dipukul matanya sampai buta, digunting bibirnya, begitu Pak ya? Disiksa padahal bukan istri dia, gara-gara pacaran. Bayangkan, pacaran. Dan ini menunjukkan bagaimana bobroknya tatanan masyarakat di kita dan bagaimana rusaknya pacaran itu. Bukan siapa-siapa dia. Sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah, di antara khutbah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah adalah fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dari keluarganya, dari walinya, dari bapaknya, itu dengan amanah dari Allah. Karena ada ijab qabul. Karena laki-laki tadi mengatakan, aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin yang telah disebutkan. Berpindah amanah bapak tadi kepada suaminya, kepada laki-laki itu. Maka Nabi kita mengatakan, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil wanita tersebut dari keluarganya, dari ayahnya atau dari walinya dengan amanah dari Allah. Bukan karena bapaknya nggak mampu lagi memberi dia makan, tidak. Bukan karena bapaknya nggak sayang lagi dengan perempuan itu, dengan anaknya itu. Bukan karena keluarganya sudah benci dengan wanita itu, udah serahkan ke laki-laki yang lain, tidak. Kemudian Nabi kita mengatakan, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan halal bagi kalian kemaluan perempuan itu dengan kalimat dari Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan istrinya anak orang lain, disekapnya di sebuah ruangan. Di mana kita dari ajaran Islam yang lurus,
yang tinggi, jauh. Maka seorang perempuan pun juga harus berhati-hati. Jangan percaya dengan laki-laki yang dia datangi kita, kuasai kita, sementara dia tidak datangi wali kita. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasul itu hak, dia benar. Allah tidaklah melarang kita dari sesuatu kecuali karena dia berbahaya. Allah berfirman, wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Apapun jalan-jalan yang bisa membawa kita kepada zina diharamkan dalam Islam. Jangan kalian dekati zina, kata Allah. Dan Allah mengatakan, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Kan tetapi perempuan terkadang karena kurang akal, kurang ilmu, dan apabila dia sudah bekerja, kemudian dia bisa menghasilkan duit, dia digaji, dia merasa bahwasanya dia nggak perlu keluarganya, dia nggak perlu walinya, dia bisa menentukan nasibnya sendiri, dia bisa memilih siapa nanti calon hidupnya. Bukan itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita, kepada wanita-wanita muslimah, bukan begitu. Sebanyak apapun duit perempuan, maka dia tetap kurang dari sisi akal. Begitu juga lemah dari sisi agama. Lemah dari sisi akal, lemah dari sisi agama. Butuh laki-laki. Hanya 1 pekan, Pak. Dia bersama cowok ini, kenal 1 pekan, sepekan itu cuman baik. Setelah itu diintimidasinya perempuan ini. Tapi marak memasyarakat, membudaya pacaran itu di negeri kita. Padahal kasus sudah banyak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bukan siapa-siapa dia, bukan siapa-siapa laki-laki itu, anak orang, adik orang, keponakan orang lain. Tapi dia kurung di dalam sebuah tempat kos, dibutakan matanya, dipukul perempuan itu, digunting bibirnya, macam-macam, gak seperti manusia lagi, Pak. Sementara terhadap istri saja, seorang laki-laki yang dia kuras atau berperas keringat, banting tulang, dia kerja untuk istrinya, untuk anak-anaknya, agar hidup dengan baik. Allah katakan apa? Allah katakan berbaik-baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairah. Berwasiatlah kalian dengan istri kalian itu secara baik. Nabi kita mengatakan tentang hak dan kewajiban perempuan, falakum alaihinna alla yuti'na farasakum ahadan takrahunahu. Hak kalian di atas mereka. Artinya kewajiban perempuan itu kepada kita, Pak. Hak kita terhadap istri kita adalah tidak boleh dia memasukkan orang-orang yang kita benci ke dalam rumah kita. Pokoknya kita mengatakan kepada istri kita, si fulanah itu nggak boleh masuk ke rumah, atau si fulan nggak boleh masuk ke rumah. Kita lihat ada seorang wanita, apabila dia berteman dengan istri kita, dia meracuni pemikiran istri kita, rusak istri kita dibikinnya. Kita katakan kepada istri kita, si fulanah nggak boleh masuk ke rumah, maka si istri wajib taat terhadap suami. Lalu Nabi kita mengatakan, fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Namun kalau mereka melakukannya, kita katakan si fulanah jangan masukkan ke rumah, ternyata dia masukkan. Nabi kita mengatakan boleh kalian pukul mereka, namun dengan pukulan yang tidak mencederai. Itu lebih niawak tuh, Pak. Lawak yang maginya makan, istilahnya bahasa kasawa. Lawak yang membalikan bajunya, nyutingga jawab.
Tidak boleh dipukul dengan pukulan yang mencederai, kata Nabi. Alah kepala jadi kaki, dewaklah kaki jadi kepala. Siang bersambung je malam, malam bersambung je siang untuk mencari orang rumah. Wak katakan si fulanah jangan masuk ke rumah. Dimasuknya juga, Pak. Tangkanya. Dia tidak dengar perkataan kita. Maka kata Nabi kita, fadribuhunna durban ghairu mubarrih. Boleh kalian pukul dia, namun tidak dengan pukulan yang melukai, yang mencederai, yang membuat dia pincang. Dan Nabi kita juga melarang untuk memukul muka. Boleh pukul kakinya, namun dengan pukulan yang tidak mencederai. Pukul mungkin lengannya, namun yang tidak membuat tangannya itu patah. Iko ndak bininya dah, Pak. Bibirnya diguntingnya, bayangkan. Mengerikan. Dan begitu juga Nabi kita menyebutkan tentang kewajiban kita atas perempuan. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sementara kewajiban kalian terhadap mereka adalah itu kalian beri mereka makan, tempat tinggal, dan pakaian secara ma'ruf. Nah, ada hak, ada kewajiban, ada take and give, ada yang kita berikan, ada yang kita dapatkan dari istri kita. Itu istri yang telah kita ibaratnya melaksanakan serah terima dengan walinya. Dia menjadi istri. Ini enggak ada serah terima, dibawanya anak orang lain, dikurungnya di suatu tempat. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini dikatakan oleh Nabi, seorang perempuan diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka gara-gara dia siksa seekor kucing cuman. Yang kita anggap kucing apalah. Banyak kucing-kucing yang lain kan begitu, Pak. Mati mana cik kucing yang lain begitu tiba balik. Dia siksa seekor kucing, dia kurung sampai mati, tidak dia kasih makan, tidak dia beri minum. Payah mati itu, Pak. Tidak makan, tidak minum, kehausan, tidak bagi aja. Kelaparan, tidak dikasih makan. Dan dia tidak melepaskannya biar dia bisa makan dari rezeki Allah yang banyak di muka bumi ini. Nah, ini dosa kecil dalam pandangan manusia. Namun ternyata akibatnya Nabi kita mengatakan udzibat fadakhalatin nar, dia diazab dan dia masuk ke dalam neraka gara-gara itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan selanjutnya. Ibnul Qayyim mengatakan, disebutkan dalam Al-Hilyah, maksudnya Hilyatul Awliya karya Abu Nuaim dari Hudzaifah, bahwasanya seseorang pernah bertanya kepadanya, apakah hanya dalam satu hari Bani Israel meninggalkan agama mereka? Beliau menjawab tidak. Akan tetapi awalnya mereka meninggalkan suatu perkara yang diperintahkan kepada mereka dan mengerjakan perkara yang dilarang, hingga mereka menanggalkan agamanya, seperti seorang laki-laki yang melepaskan gamisnya. Nah, hadis ini, riwayat ini dari Hudzaifah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah bin al-Yaman ditanya oleh seseorang, apakah Bani Israel itu mereka tinggalkan agama mereka itu dalam satu hari? Maksudnya dia menjadi kafir, dia tanggalkan agamanya, dia ubah agamanya itu hanya dalam waktu satu hari. Keluar dia dari agama Yahudi itu dalam waktu satu hari. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, tidak. Namun mereka meninggalkan suatu perkara yang diperintahkan kepada mereka dan mengerjakan perkara yang dilarang. Artinya beransur-ansur, Pak. Lakukan maksiat, tinggalkan perintah, tinggalkan perintah. Sampai akhirnya mereka total tinggalkan agama itu. Nah, barangkali dia menganggap remeh, oh ini nggak apa-apa ditinggalkan. Tinggalkan sholat, tinggalkan puasa,
tinggalkan baca Al-Quran, tinggalkan zakat, tinggalkan haji, ditinggalkan. Atau ditinggalkan amalan-amalan sunnat terlebih dahulu, kemudian tinggalkan amalan-amalan wajib, ditinggalkan rukun Islam, kemudian dilakukan hal-hal yang makruh terlebih dahulu, kemudian masuk dia melakukan hal-hal yang haram, sehingga akhirnya tinggallah agamanya itu. Dia copot agamanya, dia lepaskan agamanya, seperti seseorang yang melepaskan gamisnya. Jadi beransur-ansur. Artinya ini pelajaran bagi kita. Jangan kita menganggap, iku kan dosa kita, lanjut lalu, terus saja dulu, terus dilakukan dosa, ditinggalkan kewajiban kepada Allah. Akhirnya lepaslah agama itu dari seseorang, sebagaimana lepasnya jubah dari tubuhnya, sebagaimana dia melepaskan, mencopot pakaiannya. Oleh sebab itu sebagian salaf mengatakan kemaksiatan merupakan pengantar kekafiran. Sebagaimana ciuman merupakan pengantar jima, nyanyian merupakan pengantar zina, pandangan merupakan pengantar asmara, dan sakit merupakan pengantar kematian. Jadi ada muqaddimahnya terlebih dahulu, enggak langsung seseorang itu menjadi kufur, namun maksiat terlebih dahulu. Lakukan maksiat. Maksiat itu apa bentuknya? Meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Kemaksiatan merupakan pengantar kekufuran, maksudnya dia muqaddimahnya. Dia barid ini ibaratnya kurirnya, Pak. Kurir yang mengantarkan, yang bisa membawa seseorang kepada kekufuran, maksiat tadi. Ciuman merupakan pengantar jima. Kemudian nyanyian pengantar zina. Ya orang kan enggak langsung berjima, enggak. Namun ada muqaddimahnya. Dengan mencium, dengan memeluk, dengan meraba. Nah, itu mengantarkan kepada zina. Kalau dia lakukan itu tidak kepada yang halal baginya, tidak kepada istri-istrinya atau kepada budaknya, maka itu mengantarkannya kepada zina kemaluan. Nyanyian mengantarkan kepada zina. Kemudian pandangan merupakan pengantar asmara, artinya seseorang yang dia melepaskan pandangan kepada apa yang tidak dihalalkan oleh Allah Ta'ala, maka akan menyebabkan hatinya itu terpaut dengan itu. Hatinya menjadi gersang, hatinya menjadi kotor, dan muncullah cinta-cinta yang terlarang. Dia melihat mungkin istri orang, akhirnya dia cinta dengan istri orang. Dia suka dengan istri orang, atau mungkin bukan istri dia dan juga bukan istri siapa-siapa. Dia jatuh cinta karena melihatnya, karena memandangnya. Dan sakit merupakan pengantar kematian. Tapi kita lanjutkan insyaallah setelah kumandang azan Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Kita lanjutkan membaca apa yang dituliskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini. Selanjutnya beliau mengatakan, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, hai pelaku dosa, janganlah kamu merasa aman dari akibat buruk dari dosa ini. Jangan merasa aman dari akibat buruk dari dosa. Juga dari perkara lain yang mengikuti dosa tersebut, yang lebih besar daripada dosa yang kamu perbuat.
Dia mengatakan tiadanya rasa malumu terhadap apa yang berada di kanan dan kirimu ketika berbuat dosa. Itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Beliau mengatakan versi Arabnya, Pak, qillatu haya'ika mimman 'alal yamin wa 'alal shimal wa anta 'alal dzambi a'zamu minadz dzamb. Nah, siapa yang maksud dengan 'alal yamin wa 'alal shimal di sini? Kurangnya rasa malumu terhadap yang ada di kanan dan kirimu. Sementara engkau dalam keadaan berdosa, melakukan dosa, nah itu lebih besar daripada perbuatan dosamu itu sendiri. Nah, ini maksud dengan mimman 'alal yamin wa 'alal shimal, barangkali di sini adalah Allah berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang terlontar dari mulut kita berupa perkataan kecuali ada raqib atid yang mencatatnya. Nah, maksudnya di saat kita berdosa, kita meyakini bahwasanya ada dua malaikat sebelah kanan, ada dua orang malaikat, satu di kanan, satu di kiri, yang mencatat perbuatan kita itu atau perkataan kita. Nah, beliau mengatakan tidak adanya rasa malu kita terhadap malaikat yang ada di kanan dan yang ada di kiri kita di saat berbuat dosa, a'zamu minadz dzamb. Itu lebih besar daripada dosa yang kau lakukan sendiri. Wa dhahikuka wa anta la tadri mallahu sani'un bika a'zamu minadz dzamb. Dan engkau tertawa di saat melakukan perbuatan dosa, sementara engkau tidak mengetahui apa yang akan Allah perbuat nanti kepadamu, maka itu lebih besar daripada dosa yang kau lakukan. Dia tertawa, dia senang dalam berbuat dosa. Wa farahuka bidzambi idza zafarta bihi a'dhamu minadz dzamb. Engkau senang, engkau gembira di saat berbuat dosa karena engkau berhasil melakukannya, itu lebih besar daripada perbuatan dosamu itu. Kemudian dan kesedihanmu karena tidak bisa berbuat dosa, itu juga lebih besar daripada perbuatan dosa itu sendiri. Sedih dia karena tidak bisa berbuat dosa. Wa khaufuka minar rih idza harrakat sitra babik wa anta 'ala dzamb wa la yattaribu fuaduka min nazarillahi ilaik a'zamu minadz dzamb. Dan engkau khawatir ketika angin menggerakkan sitar pintumu atau menggerakkan daun pintumu di saat engkau berada dalam perbuatan dosa, sementara hatimu tidak bergoncang ketika engkau menyadari bahwasanya engkau itu dilihat oleh Allah, maka itu lebih besar dari perbuatan dosa yang kau lakukan. Waihak, hal tadri ma kana dzambu Ayyub fabtalahu Allahu bil bala'i fi jasadihi wa dhahabi malih. Celaka engkau, apakah engkau mengetahui apa dosa Nabi Ayyub sehingga Allah memberikan ujian kepadanya, baik itu di tubuhnya ataupun di hartanya? Istaghadha bihi miskinun ala zalim yadra'uhu anhu falam yughithu walam yanhaz zalim an zulmihi fabtalahu Allah. Nah, beliau di sini mengatakan bahwasanya seorang miskin minta pertolongan kepada Nabi Ayyub. Seorang miskin minta pertolongan kepada Nabi Ayyub agar membantunya dari kejahatan orang zalim. Namun Nabi Ayyub tidak membantunya. Dan Nabi Ayyub tidak melarang pelaku perbuatan zalim tadi dari perbuatan zalimnya.
maka Allah pun mengujinya dengan penyakit dan hilangnya harta. Namun kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat di sini apa kata ulama tentang sanadnya? Hadisnya diriwayatkan oleh, atau riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya min tariqi Juwaybir an ad-Dhahhak an Ibni Abbas fadzakarahu Juwaybir dhaif jiddan. Nah, ada dua cacat dalam riwayat ini. Itu Abu Nuaim meriwayatkan asar ini dari jalan Juwaybir namanya Pak. Juwaybir dari ad-Dhahhak dari Abdullah bin Abbas. Cacat yang pertama yaitu Juwaybir dhaif jiddan orangnya. Dia lemah sekali. Kemudian ad-Dhahhak dia tidak mendengar dari Abdullah bin Abbas. Berarti terputus sanadnya. Seorang perawi dhaif jiddan, tidak bisa diterima hadisnya. Kemudian satu lagi ad-Dhahhak dia tidak mendengar dari Abdullah bin Abbas, terputus sanadnya. Ada dua aib, ada dua cacat yang artinya bahwasanya riwayat ini lemah dan tidak bisa kita jadikan sebagai dalil, tidak bisa kita katakan bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan ini. Abdullah bin Abbas mengatakan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Imam Ahmad menuturkan, kami diberitahu Al-Walid, dia berkata, aku mendengar Al-Auza'i berkata, aku mendengar Bilal bin Sa'id mengatakan, janganlah kalian melihat kepada kecilnya kemaksiatan, namun lihatlah siapa yang kalian durhakai. La tanzur ila sigharil khati'ah. Janganlah engkau melihat kecilnya kesalahan. Walakin inzur man asait. Akan tetapi lihatlah kepada siapa kau berbuat salah. Kepada siapa kau berbuat maksiat. Jangan lihat kecilnya dosa. Namun kepada siapa perbuatan dosa itu kau lakukan. Wa qala al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad juga mengatakan ukuran dosa akan menjadi besar di sisi Allah apabila engkau menganggap bahwasanya dosa itu kecil. Apabila engkau menganggap bahwasanya dosa tersebut adalah kecil. Demikian juga ukuran dosa akan mengecil di sisi Allah apabila engkau menganggap bahwasanya dia adalah besar. Bahwasanya dia adalah besar. Ketika dia menganggap bahwasanya dosa itu kecil, maka dia pun susah untuk bertaubat. Susah dia untuk lari meninggalkan dosa tersebut. Namun apabila dia menganggap bahwasanya perbuatan yang aku lakukan ini adalah dosa besar, menyebabkan dia lari kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesalinya sejadi-jadinya. Dan ini memotivasi, mendorong dia untuk lebih bersemangat lagi melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Berusaha dia untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Namun kalau dia menganggap ini kan dosa kecil, akhirnya menumpuk dia. Sebagaimana yang Nabi berikan perumpamaan tadi, ibarat satu ranting, akhirnya dia menggunung. Maka dia bisa dipakai sebagai bahan bakar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, wakila diriwayatkan, auhallahu ta'ala ila Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya ciptaanku yang pertama kali mati adalah iblis, karena dia telah bermaksiat kepadaku. Dan aku masukkan orang-orang yang bermaksiat kepadaku ke dalam golongan orang-orang yang telah mati. Dalam golongan orang-orang yang telah mati. Nah, ini wakilah di sini, ini juga riwayatnya lemah, Pak.
riwayatnya lemah. Wa fil Musnad wa Jami' at-Tirmidzi min hadisi Abi Shalih an Abi Hurairah qala, dalam Musnad Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Shalih dari Abi Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idza aznaba nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berbuat dosa, maka akan diberikan satu titik noda di dalam hatinya, dicap atau diberikan tinta hitam di hatinya itu, di kalbunya. Kalau kalbu kan kemarin dia jantung Pak ya, kalbu, namun sering kita istilahkan dengan hati. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Apabila dia bertobat, dia tinggalkan dosa tersebut, dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka hatinya pun dibersihkan dan dia mengkilap lagi. Dia berkilat lagi, Pak. Wa in zadat hatta ta'lu qalbahu. Dan apabila dia menambah dosanya, dia menambah kesalahannya, maka Allah pun menambah bintik hitam di hatinya itu. Dan apabila bintik hitam itu banyak, maka itu akan menguasai hatinya. Hitamlah kalbunya tadi. Fadzalika ar-ranul ladzi dzakarallahu azza wa jalla, dan itulah yang disebut dengan ar-ran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, bahkan itu adalah ron. Ron di sini bukan ron bahan bakar, Pak ya. Ron di sini maksudnya dia adalah sesuatu yang mengunci hatinya. Ala qulubihim, gembok yang mengunci kalbu mereka, hati mereka, maka yaksibun, karena apa yang telah mereka kerjakan. Semakin banyak dosa, maka bintik hitam tadi itu susah untuk dibersihkan. Akhirnya hatinya pun terkunci, tergembok dengan noda hitam itu. Namun apabila dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah, maka kalbunya menjadi bersih lagi. Dan ini kemarin yang kita sampaikan di majelis Arba'in. Itu tentang hadis nomor berapa kemarin, Pak? Hadis nomor 6. Yang mana Nabi kita mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Nabi kita bersabda, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah qalbu. Segumpal daging itu adalah qalbu. Nah di sini Allah Ta'ala mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahwasanya Allah kunci kalbu mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Nabi kita mengatakan apabila seorang hamba melakukan dosa, maka hatinya itu ada bintik hitam. Ada bintik hitam. Namun ini sebagaimana yang kita sampaikan juga, dia bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Dia nggak kelihatan. Sekarang ilmu kedokteran kan canggih, Pak ya. Kalau di ronsen nggak nampak dia. Ini kita orang-orang yang beriman. Nabi kita mengatakan di sini, innal mu'min idza aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang mukmin apabila dia melakukan suatu dosa, maka berbintik hitam di kalbunya.
Kalau masing-masing kita di ronsen jantungnya, Pak, tidak akan kelihatan bintik hitam itu. Karena dia maknawi. Dia maknawi. Makanya qalbu tadi dia ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya maknawi, ada yang sifatnya maddi, materinya itu, ada yang sifatnya dia tidak fisik. Kalau tidak fisik ini apa namanya, Pak? Yang non fisik ini apa namanya? Maknawi lah istilahnya dalam bahasa para ulama. Intinya dia bukan yang fisiknya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita yakin dengan hadis ini, Pak. Karena hadis ini Imam Tirmizi mengatakan, hadis ini hadza hadisun sahih, kata Imam At-Tirmizi. Hadza hadisun sahih. Di nuskhah yang lain Imam Tirmizi mengatakan hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Hadisnya, intinya hadisnya hadis makbul yang bisa diterima. Nah, Hudzaifah berkata, jika seorang hamba berbuat dosa, maka diberikanlah titik hitam dalam hatinya, sampai akhirnya seolah-olah ia seekor kambing hitam berbintik merah. Nah, ini pengaruh dosa terhadap hati kita, terhadap kalbu kita. Nah, begitu juga Nabi kita mengatakan bahwasanya Hajar Aswad itu batunya turun dari mana, Pak? Dari surga. Nabi kita bersabda, Al-Hajarul Aswad yanzilu minal jannah. Hajar Aswad itu turun dia dari surga. Wa huwa launuhu abyad. Warnanya itu putih, atau wa huwa asyaddu bayadun minal laban, kata Nabi kita. Dan Hajar Aswad itu ketika turun dia lebih putih daripada susu murni. Susu yang susu putih, Bang, enggak dicampur apa-apa. Susu murni. Benar-benar putih. Dia tidak tercampur dengan pasir, dengan tanah, enggak dicampur dengan stroberi, enggak dicampur dengan blackberry, enggak dicampur dengan kopi, benar-benar putih. Susu murni. Bukan susu kaleng juga, Pak, ya. Susu asli murni. Itu kan benar-benar putih. Nabi kita mengatakan bahwasanya Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan dia lebih putih daripada susu. Kemudian Nabi kita melanjutkan, wasawwadathu khotoya bani Adam. Namun kesalahan-kesalahan dosa-dosa anak Adam menjadikan dia berwarna hitam. Jadikan dia berwarna hitam. Lihat, perhatikan, bahkan pengaruh dosa itu sampai kepada batu, kepada benda-benda mati, kepada jamadan istilahnya. Nah, apakah kita meragukan bahwasanya dosa maksiat itu enggak ada pengaruhnya ke kalbu kita, ke hati kita, ke jantung kita, ke akal kita? Pasti dia berpengaruh. Pasti dia berpengaruh. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'min idza aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Kita yakin ini bahwasanya seorang mukmin apabila dia berdosa, maka dituliskanlah bintik hitam di kalbunya itu. Namun idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Apabila dia bertobat dan dia tinggalkan dosa itu, dia beristighfar, maka bersih lagi kalbunya tadi. Namun apabila dia menambah dosa, bukannya malah bertobat, bukannya istighfar, bukannya meninggalkan dosa, dia tambah dosanya, maka bertambah juga nuktatun sauda tadi, bintik hitam itu. Sampai apabila dosanya banyak, maka bintik hitam itu menguasai kalbunya. Dan itulah yang Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14,
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah kunci gembok hati-hati mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Terkunci, tergembok hati itu. Dibacakan oleh orang ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tidak ngefek lagi Pak, tidak ada pengaruhnya lagi. Diarahkan oleh orang kepada jalan yang baik karena dosa terlalu banyak. Alah ceramah 5 saji gitu juga Pak. Atau dia katakan dia lah tua dek diceramahi, tak perlu diceramah-ceramahi gitu. Diarahkan kepada kebaikan maka dia menolak, dia dustakan dan dia berpaling karena hati yang telah terkunci. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, masih banyak yang dibawakan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tentang pengaruh dosa-dosa. Barangkali kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena waktu kita terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Tetapi kalau ada yang akan ditanyakan, silakan Pak sebelum kita tutup. Kalau ada yang kurang jelas atau barangkali hal-hal yang di luar dari tema yang kita sampaikan, kalau ada hal-hal yang diragukan, kalau kita bisa jawab, dipersilahkan. Tidak ada pertanyaan sepertinya Pak ya. Soalnya jelas semua Pak. Tidak ada yang jelas kayaknya Pak. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya dari Allah, yang salah, yang keliru datang dari kesalahan saya, keterbatasan ilmu saya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.